Horor, mayat-mayat tentara Israel ditemukan bergelimpangan di Bukit Khazan. Serangan peluru kendali milisi Hizbullah Lebanon kembali memakan ratusan korban tentara Israel. Pasukan faksi siap pimpinan Hasan Nasrallah mengklaim telah menghabisi sejumlah prajurit Zionis di dekat Bukit Khazan. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari media ternama Yordania Al-Bawaba, Hizbullah mengatakan berhasil mengeliminasi sasaran pasukan militer Israel di daerah Al-Manara. Tak hanya itu, serangan intensif milisi Hizbullah Lebanon juga menghujani daerah Jal al-Alam dan juga Ruwaisat al-Alam, tepatnya di peternakan Sheba yang diduduki tentara Israel. Akibatnya, 4 orang tentara Israel dinyatakan tewas dalam serangan tersebut. Serangan rudal Hizbullah juga terekam dalam sebuah video berdurasi 5 detik yang tersebar di platform media sosial X yang dulu Twitter. Hizbullah dilaporkan melancarkan serangan terhadap tentara dari berbagai lokasi di sepanjang garis depan, bunyi laporan media Lebanon Al-Manar. Karena tentara Israel sebenarnya hanya melakukan gencatan senjata dengan Hamas, namun masih lanjut saling serang dengan Hizbullah. Serangan ini menandakan peningkatan permusuhan yang signifikan. Ada kekhawatiran bahwa konflik akan meningkat dengan cepat, lanjut laporan tersebut. Serangan ini diyakini sebagai yang terbesar dalam sejarah konflik Israel dan Hizbullah sejak 2006 silam. Dalam laporan lain yang dikutip Viva Militer dari Yediot News, Hizbullah telah menembakkan 48 roket PM-13 Katyusha sejak agresi militer Israel ke Gaza. Serangan Hizbullah ke wilayah Al-Manara ini berlangsung hanya sehari setelah sebelumnya dilancarkan ke daerah Al-Asi, Al-Maraj, dan juga Al-Taha. Gempar hacker Palestina sukses bobol Iron Dome, diburu Mossad dan diselamatkan agen intelijen Turki. Organisasi Intelijen Nasional atau MIT Turki terungkap telah menyelamatkan seorang peretas Palestina dan juga penculikan atau pembunuhan oleh Badan Intelijen Israel Mossad dalam pengungkapan terbaru operasi balasan MIT terhadap mitranya dari Israel. Dinamakan oleh media Turki sebagai Omar A, yang kabarnya merupakan lulusan program komputer dari Universitas Islam Gaza. Dianggap sebagai arsitek peretasan perangkat lunak untuk Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dapat menyusup ke ponsel yang beroperasi pada Android, serta meretas ke dalam sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang terkenal kejam. Pada tahun 2015 dan 2016, tindakan yang diambil oleh Omar A dilaporkan membantu sayap politik kelompok perlawanan Palestina Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan roket ke arah Israel tanpa dapat dicegat sebagai tanda mereka sangat memadai. Menurut surat kabar dari Sabah, intelijen Israel mencoba melacak gangguan yang dialami peretas setelah melakukan penelitian selama 3 tahun, sehingga menambahkannya ke daftar Mossad sebagai target potensial. Dalam upaya untuk membujuknya agar ditangkap untuk dibawa ke Tel Aviv untuk diinterogasi, agensi tersebut secara anonim menawarinya pekerjaan melalui perusahaan perangkat lunak Norwegia pada tahun 2019, tetapi dia menolak karena kecurigaan keterlibatan Israel dan dia selalu akan mendukung Palestina, tidak mau terjebak dalam permainan Zionis. Sebelumnya pada tahun 2020 dia pindah ke Istanbul, Turki, di mana seorang agen Mossad bernama Raed Ghazal yang menyamar sebagai manajer hak asasi manusia di perusahaan Prancis Think Higher menawarkan pekerjaan kepada Omar pada tahun berikutnya. Mewawancarai 2 kali dan berusaha mendapatkan dia untuk mendapatkan pekerjaan bergabung dengan perusahaan. Agen Mossad lainnya bernama Omar Sarabi menghubunginya dari perusahaan yang diduga sama dan menyingkirkan
Dia pun meyakinkan Omar untuk menyelesaikan proyek pengkodean perangkat lunak seharga $10.000 Amerika. Lalu agen Mossad lainnya bernama Nikola Ranovich ditemani 3 orang lainnya yang bekerja untuk intelijen Israel dan menyamar sebagai tim pengembang, kemudian menghubungi peretas Palestina tersebut pada Juni 2022 dan menawarinya pekerjaan baik di Brazil ataupun di Istanbul, sambil memberi semangat untuk bepergian ke luar negeri. MIT yang dilaporkan mengetahui status Omar dan telah memantau situasinya, turun tangan dan memperingatkan peretas tersebut agar tidak bepergian. Akhir tahun lalu dia kemudian pergi ke Malaysia untuk berlibur, di mana dia diculik di ibu kota Kuala Lumpur dan dibawa ke kabin terpencil sekitar 50 km jauhnya. Peretas tersebut diinterogasi dan disiksa oleh orang-orang yang bekerja untuk Mossad, dan para agen tersebut bergabung melalui panggilan video dari Tel Aviv, menanyai Omar tentang metodenya dalam menyusup ke sistem Iron Dome dan konstruksi perangkat lunak peretasan teleponnya. Karena MIT secara diam-diam telah memasang perangkat lunak pelacakan ke telepon Omar sebelum perjalanannya, lembaga tersebut dapat merujukan dengan tepat lokasi di mana ia ditahan dan pejabat Turki menghubungi pihak berwenang Malaysia sehingga pasukan keamanan wilayahnya tersebut dapat menggerebek kabin dan menyelamatkan si peretas. Pihak Malaysia juga menangkap 11 tersangka dalam proses tersebut yang terkait dengan penculikan tersebut. Setelah cobaan tersebut, Omar dilaporkan kembali ke Turki dan dibawa ke rumah persembunyian yang disediakan oleh MIT, memastikan perlindungannya agar tidak menjadi sasaran lebih lanjut oleh Mossad. Kasus ini adalah penggerebekan intelijen terbaru yang dilakukan oleh intelijen Turki terhadap rekan-rekan Israel mereka dalam beberapa tahun terakhir, menangkap agen Mossad dan tersangka yang telah memata-matai warga Iran dan juga Palestina di Turki.